saking takutnya para musuh ya, karena kutip tadi, sampai dia buat berita hoax ya, membayar beberapa orang bahkan murid-muridnya. Nanti kalau kamu ditanya, Kita belain. bilang Yesus dicuri oleh murid. Nah, saking ketakutannya. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Iya. Tapi celakalah orang yang melakukannya. Ya. Jauh lebih baik dia tidak dilahirkan ke bumi ini. Nanti ada lagi muncul pertanyaan, berarti kalah dong, Yesus mati. Nah, justru karena mati dia menang. Welcome back to Ngeteh season baru katanya. Studio baru ya? Ini studio baru ya. Bersama keren. semua yang hadir di sini, saya dan juga Pak Haris Sempulur, dan gitu juga kan. Pak Elider Tampu Bolon dan juga Pak Bun Mintat. Kami ucapkan selamat Paskah untuk setiap hamba Selamat Tuhan. Paskah. Bapak Ibu Gembala. Luar biasa. Udah Paskah lagi ya? Wah. Ya, ada yang merasa lega, relief, tapi ada juga yang merasa mungkin yang nonton kan tidak hanya para hamba Tuhan. Kan Ngeteh ini kan juga ditonton juga beberapa banyak orang-orang ya. Terus ngerasa gini, tapi ragu nih, itu Yesus yang bangkit, Yesus yang benar atau Yesus yang lain? Nah, ini dia. Ini kalau kayak begini kita langsung ke Pak Bun Mintat. Yesus yang lain atau yang benar nih, yang bangkit? Emang ada Yesus lain? Baru dengar itu. Baru dengar. Dulu ada petinju namanya Yesus. Dulu ada penyanyi Yesus Iglesias ya. Petinju juga ada. Oh ya? itu Julio Iglesias. Oke, ya. Bagaimana untuk bisa memberikan jawaban yang singkat tapi langsung orangnya bertobat gitulah maksudnya gitu yang Yang menanyakan. jelas Alkitab menyatakan Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah yang hidup itu. Ya. Dia benar-benar telah mati dan bangkit. Penyangkalan ini adalah penyangkalan, berarti penyangkalan esensi kekristenan dia itu pasti berasal dari iblis, dari musuh. Oke. Yang menyerupai seperti malaikat terang seakan-akan benar padahal Seperti kita lihat waktu ketika Tuhan Yesus di Kaisaria Filipi, Petrus saja ketika hendak menyimpangkan maksud kematian Yesus ke atas kayu salib, Iya. dia bilang apa? Enyahlah kau kamu iblis. kan? Iya. Gitu. Itu dari musuh, dari setan gitu. Ya. Pak Bun Mintat nggak ngomong ke saya kan? Enyahlah kau iblis. Kepada yang pengajaran, pendapat, opini, siapapun dia dari segala zaman yang menyangkali kematian Tuhan Yesus sebagai manusia yang menjadi korban perdamaian, datang menjadi manusia dan kebangkitannya itu pasti dari iblis. Ya. Memang ada dusta mahkamah agama menjadi latar belakang dari historical itu ya. Betul. Jadi saking takutnya para musuh ya, karena kutip tadi, sampai dia buat berita hoax ya, membayar beberapa orang bahkan murid-muridnya. Nanti kalau kamu ditanya, Kita belain. bilang Yesus dicuri oleh murid. Nah, saking ketakutannya, seperti Pak Bun tadi bilang, dari musuh. Tapi sebenarnya kalau kita mau telisik secara sederhana lah ya, dengan kecerdasan kita yang batas normal ya menurut saya pribadi, berarti mahkamah agama itu sebenarnya ngaku ya, malu-malu mau gitu, maksudnya ngaku juga. Dia mengakui. Iya dong. Cuman dia merasa gengsi kayaknya untuk bisa merendahkan diri dan akhirnya dia semakin melakukan sebuah kejahatan yang masif dengan menciptakan dusta tadi, itu gitu ya. Dusta. Jadi sebenarnya setiap manusia punya kesadaran untuk bisa menerima kebenaran. Yes. Iya. Kalau bagi saya begini, sederhana aja lah, kita nggak usah berteologi ya. Kalau memang ada Yesus yang lain yang bangkit itu, siapa sih orang yang mati bisa bangkit? Siapa gitu loh? Ya kan? Iya. Sampai sekarang belum terbukti loh. Kalau memang orang percaya dikatakan ada Yesus yang lain, ya kan? Iya. Karena dia yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Itu Yesus sendiri yang mengatakan dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan seperti itu selain Yesus. Ya. Karena apa? Karena memang dia adalah Tuhan. Kan gitu. Iya. Jadi kalau ada cerita sekarang Yesus yang lain, saya kira inilah
yang disebarkan, yang dikatakan Pak Har itu hoax itu bukan sekarang aja, dari dulu. Dari zaman Yesus ya. Cuman dulu belum ada sosmed ya. Belum ada sosmed. Belum ada sosmed, tapi hoaxnya sudah muncul ya. AI sudah ada AI. Kota AI misalnya. Kota AI. Kota AI. Dalam kitab kan sudah mengatakan kan, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Iya. Tapi celakalah orang yang melakukannya. Ya. Jauh lebih baik dia tidak dilahirkan di bumi ini. Iya kan? Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Iya. Oke, ada satu yang menarik, sempat nanya juga ke saya. Di bahasa Yunani dikatakan tetelestai. Ya, sudah selesai. Berarti udah kelar dong Tuhan Yesusnya. Nah, itu suka dijadikan sebagai cara untuk melintir kebenaran ini. Bagaimana pandangan Pak Hari? Jadi begini, tetelestai itu yang dimaksudkan adalah sudah selesai tugas Yesus menebus dosa kita. Nanti ada lagi muncul pertanyaan, berarti kalah dong Yesus mati. Nah, justru karena mati dia menang. Kan tujuan turun dari surga ke dunia untuk apa? Mati buat kita. Gitu loh. Karena ada orang bilang, Tuhanmu mati, Tuhanmu kalah. Justru saya bangga Yesusku mati dan bangkit. Karena tujuan turun dari surga menyelamatkan kita lewat jalan apa? Mati di atas kayu salib. Tuh, kayak gitu. Sebenarnya lebih bangga mana? Orang lain mati buat kita atau kita mati buat dia? Kalau saya punya sahabat, saya akan bangga. Sahabatku tuh mati buat aku loh. Iya kan? Hebat loh. Aku aja kalau jadi sahabatnya belum tentu mau mati buat dia. Oh gitu ya. Lo enggak, tapi kalau ini kata secara sederhananya gitu ya. Tapi ada kedalaman yang lebih dalam Pak Andi. Sebab Tuhan Yesus itu bukan hanya, Alkitab mengatakan untuk orang baik banyak orang mau mati. Tapi untuk membenarkan orang jahat, jadi orang benar itu tidak memati. Yesus saja memati per kita. Kalau mati per orang baik, banyak orang yang mau karena hutang budi kan. Tapi kalau mati ber pembunuh, pemerkosa, mau nggak jadikan dia orang benar? Nggak ada, cuma Tuhan Yesus yang mau lakukan itu. Jadi tetelestai tadi sudah selesai itu, untuk mengcounternya adalah bukan berarti bahwa Yesusnya sudah nggak ada lagi nih. Jadi yang bangkit itu berarti bukan Yesus yang asli, itu Yesus yang lain, bukan. Artinya tetelestai sudah selesai dosa kita. Saat itu loh. Saat itu dosa kita. Saat kita mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat, kita bertobat, kita memberi diri dibaptis dan memulai hidup baru. Itu korelasinya ya? Iya. Jadi penebusan itu di situ sudah selesai. Tapi bukan berarti karyanya selesai. Bukan. Ya, karena itulah kita memperingati hari kebangkitan di hari ketiga. Hari ketiga. Tetelestai itu kan perfect tense ya. Setelah diselesaikan dengan sempurna. Artinya seluruh penebusan yang dibutuhkan untuk keselamatan telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Telah diselesaikan dengan sempurna dan tidak akan diulangi lagi. Dan tidak ada penebusan yang kedua. Tidak ada. Ini menarik. Aku nyambung yang kemarin kita bahas. Jumat Agung harus kreatif Pak Hari. Paskah kebangkitan harus lebih kreatif lagi dong. Lebih kreatif lagi. Apa yang Pak Hari biasa kerjakan dan lakukan di rumah? Di rumah ya. Jangan pelayanan, di rumah. Di rumah nih saya lakuin ya seperti mengingat dulu waktu masih kecil ya. Sekarang sih kecil ya, dulu lebih kecil lagi. Itu seperti biasa. Ayo kita cariin itu yuk, telur yuk, kayak gitu. Kenapa telur? Karena lambang kehidupan kan. Di dalam telur ada kehidupan. Saya ngomong ke anak-anak juga. Ayo kita nyari. Wah, hadiahnya apa Papa? Handphone terbaru. Contohnya enggak. Kapan dong kita nyari ya? Ini baru. Kapan mau cari telur lagi? Kita juga mau cari telur lagi. Mau cari telur ya, handphonenya baru loh. iPhone terbaru, oke. iPhone 18 belum ada ya, oke, denger sini. Jadi saya cari ide yang kreatif seperti itu. Nah di rumah saya kan bukan hanya anak saya 3, tapi ada beberapa anak yang tinggal bersama saya. Jadi kita cari ide-ide seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang saya juga ajak warga saya. Nah Tuhan pilih saya untuk jadi ketua rukun warga. Saya ketua RW nih. Wah, puji Tuhan deh. Di lingkungan mana sih? RW mana sih? Depok. Ya di Depok Lama. Boleh sapa dong. Warga Depok. Selamat Paskah ya. Terus jadi, dibales, ditunggu handphone barunya. Jadi saya mengajak mereka untuk bisa mengenang momen Paskah tentang kebangkitan ini. Ya itu tadi
Kenapa mesti telur? Pak, karena di dalam telur ada kehidupan. Udah sederhana saja. Ya. Jadi kita nyari ngumpet gitu. Jadi seperti itu yang saya lakukan sebagai ayah, sebagai papa. Ya kan sebagai tidak hanya sebagai pendeta harus kreatif sebagai ayah juga harus kreatif juga buat keluarga kita ya. Oke, Pak Elider, gereja ngapain nih kalau pasca? Ya, untuk pasca besok, saya buat kebaktian pasca itu di rel kereta api. Wow. Mantap, ya. Bersama dengan warga. Wow. Di daerah mana, Pak? Daerah Tanjung Priuk. Oh, ini kalau yang dengar boleh datang juga. Boleh datang. Ada hadiah handphone juga nggak? Kita nggak pakai hadiah gerbong kayaknya. Jadi acara ini akan dihadiri oleh kurang lebih 200 warga. Iya. Di sekitar itu ya. Di sekitar itu nanti khusus anak-anak kita bikin kardus. Keren ya. Bikin kardus. Nice. Pakai tali, jadi bentuk rangsel. Mereka cari telur, masukin. Telur beneran nih? Telur beneran atau telur plastik? Telur beneran. Oke. Itu telurnya memang sengaja disebar atau boleh telur boleh beli sendiri di pasar terdekat gitu? Kita beli, tiba-tiba satu anak langsung penuh gitu, dia minta sama ibunya beli di pasar. Kita warnain ya, kita rebus ya. Sudah ditandain ya, nice ya. Jadi kita ada area yang sudah disiapkan sama jemaat, Pak, nanti sekitar ini. Jam berapa itu, Pak? Jam 7 pagi. Ini kalau daerah Tanjung Priok silakan ya langsung menuju ke tempatnya Pak Elider ya. Langsung on the way. Oke. Pak Bun Mintat di Glory United itu kan 2 lantai. Bapak bikin apa? Lomba naik turun pakai tali dah? Kok tahu aja 2 Kan terakhir udah selesai belum? Renovasi udah selesai belum? Udah kelar. Udah selesai. Kan sampai terakhir belum selesai terus. Iya. Kalau di gereja saya kita secara khusus kita ada doa puasa ya, Kamis dan Jumat. Kemudian mengajak jemaat untuk merenungkan momen Natal itu, ada momen Paskah ini secara khusus dengan tema berdoa dan berjaga-jaga. Ini menarik. Boleh nggak bagi sedikit kenapa Pak Abu Mintat pilih tema berdoa dan berjaga-jaga? Karena kondisi zaman ini kan coba lihat kondisi yang sangat prihatin ya kan dari segi ekonomi, politik nasional pun internasional gitu. Nah, kita harus mulai menyadarkan diri kita dan jemaat untuk berjaga-jaga. Siapa tahu Tuhan datang besok. Iya kan? Terutama juga Pak kekristenan Pak. Karena data yang beredar kekristenan di Jakarta nggak bertumbuh. Iya, stagnan ya. Iya. Yang banyak tambah gereja. Pindah-pindahan. Tambah gereja sama tambah pindah. Enggak, ini tugas kita loh. Iya betul. Tambah gereja ya. Serius. Enggak, sebenarnya kalau berpindah bertumbuh sih nggak apa-apa ya. Berpindah loh, tapi imannya segitu-segitu juga gitu. Ya, kalau juga malas baca Alkitab. Tapi Alkitab juga bilang kalau cuma bertumbuh juga enggak juga. Harus berbuah. Harus berbuah. Tidak berbuah tidak bertumbuh. Makanya di tempat Bapak pemuritannya selain ada Deeper juga ada yang baru apa? Yang baru? Excellent Ministry. Itu belum kita mulai. Iya, tapi di sounding sekarang boleh dong. Kita khususkan untuk gembala-gembala dulu. Jangan dibocorin ke bawah. Oke, anyway, kita supaya ini kan kita sudah jelas ya. Bagaimana untuk bisa mengaplikasikan momen kebangkitan Kristus yang sudah 2000 tahun yang lalu ya, let's say di kehidupan sekarang untuk memajukan pelayanan seperti Bapak nih, ketemu dengan orang-orang marginal. Bagaimana untuk bisa menerapkan itu? Jadi saya mesti kasih tahu ke mereka bahwa jangan gitu-gitu terus hidup. Harus ada sesuatu yang membangkitkan kalian, gitu ya. Momen kebangkitan Kristus membuat kamu jadi bangkit. Bagaimana caranya? Ayo mulai akrab dengan Alkitab. Saya bagiin mereka Alkitab. Ya, yang nggak bisa baca ada Alkitab audio. Yang bisa baca Alkitab dalam bentuk buku. Nah, mulai cintai. Supaya kau bangkit. Kok nggak bisa gitu-gitu terus. Apalagi zaman tadi Pak Pun bilang semakin susah, berjaga-jaga. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Ya akrab dengan firman Tuhan, akrab dengan Alkitab, supaya dengan begitu engkau tahu betul. Oh iya, aku harus alami kebangkitan. Yesus sudah bangkit buat aku harus bangkit juga. Nah, seperti itu. Jadi itu yang Pak Heri sampaikan ini, saya jadi ingat salah satu di Mazmur 119 ayat 9 tuh Pak, yang dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, ya menjaganya sesuai dengan firman-Mu gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan untuk kehidupan kita sekarang ini ya. Karena firman Tuhan bisa menjaga kita ya. Menjaga kita. Oke. Pak Elider, untuk memaknai kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa memang benar real Jesus yang ada di dalam diri kita. Dalam pelayanan sebagai gembala sidang, apa yang harus diperhatikan dan diperlengkapi?
Iya. Kebetulan saya memperlengkapi jemaat itu di dalam Paskah itu kan berlanjutan sampai kenaikan. Ya. Saya membuat satu pemuritan. Ya. Ada 9 orang yang saya panggil, yang saya tunjuk untuk dia bisa menyampaikan Yesus bangkit dan Yesus naik pada doa 10 malam. Jadi saya persiapkan, saya kasih kisi-kisinya, bahan khotbahnya. Mereka bikin kelompok, ada 10 kelompok, lalu kita bedah sama-sama. Jadi ketika isi khotbah itu disampaikan oleh siapapun juga, mereka sudah nyambung. Gitu loh. Karena saya sudah kasih kisi-kisinya. Dan saya memang ingin jemaat saya itu belajar. Kuncinya belajar. Kita tahu kelemahan kita itu nggak mau belajar. Ya, jadi kita harus kasih treatment bagaimana supaya jemaat kita itu belajar, dia mengerti, dia memahami tentang firman. Kalau cuma mendengar doang percuma. Jadi dia harus terlibat praktis. Ya, saya ingin mereka seperti yang diajarkan Pak Bun di sini homiletik. Saya ajarkan sama mereka. Saya ajarkan. Ini loh. Kebetulan saya contek PPT-nya kan. Mesti ada mungkin bukan contek ya, tapi meneruskan ya, men-forward ya. Jadi apa yang disampaikan di sini saya sampaikan. Karena sehingga itu satu hal yang itu bagus. menguntungkan buat mereka. Itu menguntungkan buat mereka supaya apa? Mereka juga akhirnya termotivasi. Oh begini, menyiapkan khotbahnya. Oh begini. Judulnya saya kasih, kisi-kisi saya kasih. Itu yang saya siapkan untuk Paskah ini. Nice, Pak Bun. Mengkonklusi dari pembicaraan kita, karena saya apa yang disampaikan Pak Hari itu sudah sesuatu yang konklusif juga Pak leader juga. Apa yang bisa Pak Bun sampaikan supaya ini di momen Paskah ini is the real Jesus yang ada di dalam pelayanan kita, real Jesus yang ada dalam keluarga kita, real Jesus di dalam personal kita. Supaya kita juga ketika kita berdoa dan berjaga-jaga pun juga kita berdoa kepada Yesus Kristus yang sebenarnya, bukan jangan sampai kita berdoa, iya nih Tuhan ngomong, ini Tuhan yang mana nih? Benar-benar Tuhan Yesus Roh Kudus apa Roh Kudus kan gitu kan? Silakan Pak Bun minta. Di momen Paskah ini kita tentu kembali lagi kita harus hidup oleh karya Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai kita hanya tahu karyanya dan kita tidak mengubah mindset, tidak dikendalikan oleh firman dan roh Tuhan itu sendiri gitu. Padahal kalau kita mengatakan kepada kita di Roma 6 ayat 4 mengatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Akan hidup yang baru kapan? Bukan nanti setelah di sana, setelah dibaptis. Menyatu. Gitu. Jadi mengenakan Kristus, pola pikir Kristus, memiliki firman-Nya, gitu. Ada persekutuan dengan Dia gitu. Sebab dengan demikian kita akan hidup oleh Kristus itu sendiri. Kalau enggak kita ya teori beda dengan praktek. Ya sayang kan. Padahal itu Injil adalah kuasa Allah. The power of God, kekuatan Allah. Kuasa Allah yang menyelamatkan. Dia bisa bawa kita kepada realita itu dan kita akan menjadi saksi yang hidup. Bisa diuji Pak ya. Bisa diuji. Ya puji Tuhan, kita harus bersyukur sebagai orang-orang yang dilahirkan sebagai Kristen atau sudah mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Karena dari kuasa kebangkitan kita juga mengalami kuasa kebangkitan itu sendiri ya Pak ya. Kehidupan ini memang mungkin siap untuk menderek kita ke bawah, tetapi dengan kebangkitan Kristus kita akan tetap bertahan karena bersama Kristus kita akan cakap menanggung segala perkara. Itu kita percaya. Jadi untuk Bapak Ibu Gembala Sidang, apapun menjadi tantangan gereja Anda hari-hari ini dan pelayanan Anda hari-hari ini, silakan hubungi aja ke BPD GBD Jakarta. Kalau Anda membutuhkan pemuritan, boleh ke Pak Hari Sempulur ya. Kalau pemuritan ke orang-orang yang mungkin mirip-mirip seperti yang dilayani juga, aduh saya butuh nih pendidikan untuk bagaimana pemuritan seperti yang diberikan oleh Pak Elider, saya mau dong tanya-tanya, silakan awali dengan datang ke Tanjung Priok dulu di hari Minggu. Datang ke BPD. Datang ke BPD. Ya, atau bagi Anda yang rindu untuk bisa bicara ngobrol-ngobrol seputar teologi, silakan ke Pak Bun Mintat. Kami Adi di sini. Ini bukan konten ya, tapi ini adalah satu cara, saya rasa ini cara Tuhan untuk menyatakan bahwa di dalam GBI hanya ada
the real Jesus. Ya, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada Yesus yang lain. Tidak hanya ada cuma Yesus yang lain. satu saja. Jadi selamat merayakan Hari Kebangkitan dari Studio BPD Gebri Jakarta, The New Studio. Sampai jumpa di ngati berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Paskah. Haleluya. Selamat Paskah. Kita ngeteh lagi. Aduh.